Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai program linier. Hari Senin yang lalu kalian kan sudah belajar cara menentukan DHP ya, daerah himpunan penyelesaian. Nah, selain itu kalian juga sudah bisa menyusun pertidaksamaan linier. Nah, kali ini kita akan belajar gimana caranya sih mengubah soal cerita menjadi model matematika. Jadi di program linear itu intinya adalah kita harus bisa mengubah soal cerita jadi permasalahan di kehidupan sehari-hari menjadi bentuk matematika. Program linear itu membutuhkan kemampuan untuk mengubah bahasa cerita menjadi bahasa matematika atau model matematika. Nah, biasanya model matematika itu kita simbolkan dengan variabel, yaitu variabel X dan variabel Y yang sering kita gunakan. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita praktek ke contoh soal saja. Nomor 1 ya, contoh nomor 1. Sebuah area parkir dengan luas 3.750 meter persegi misalkan hanya dapat ditempati oleh 300 kendaraan yang terdiri dari sedan dan bus. Jika luas parkir untuk sedan atau luas sedannya itu adalah 5 meter persegi dan luas busnya itu adalah 15 meter persegi, maka kita harus menentukan model matematika dari permasalahan itu. Nah, di sini nanti yang harus kita pahami ada dua jenis kendaraan yang ada di sini, yaitu ada kendaraan jenis sedan dan juga kendaraan jenis bus. Nah, kita coba ya. Jawab. Sebelum ke model matematikanya, kita harus tahu dulu di sini kita punya dua jenis kendaraan, yaitu sedan dan juga bus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau di program linier itu biasanya kita akan memisalkan benda-benda menjadi sebuah variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Nah, di sini kita misalkan dulu. Kita misalkan kalau kendaraan yang jenis pertama yaitu sedan, kita misalkan dengan X. Kemudian kendaraan jenis kedua yaitu bus, busnya kita misalkan dengan Y. Nah, di sini sudah saya siapkan tabelnya. Kita akan menganalisis X-nya di mana, Y-nya di mana. Nah, di sini biasanya saya taruh jenis kendaraannya. Di sini kendaraan Nah, kita lihat di sini. Kita kan punya dua buah jenis kendaraan, yaitu sedan dan juga bus. Maka nanti jenisnya itu ada dua, yaitu sedan dan juga bus. Nah, terus kita kan tadi sudah memisalkan kalau sedan itu namanya X, kalau bus itu namanya Y. Berarti kita di sini kasihkan X dan di sini kita kasih Y. Oke. Jenis kendaraannya sedan X, bus Y. Kemudian kita baca lagi. Sebuah area parkir dengan luas 3.750 meter persegi. Nah, jadi selain ada dua buah jenis kendaraan, di sini juga ada luas, ya kan? Ada luas. Berarti selain kendaraan, di sini kita kasih luas. Gitu ya. Oke, sekarang jenis kendaraan yang pertama adalah sedan. Sedan tadi apa? X. Oke, di sini kita taruh X. Anggaplah X-nya itu ada 1. Kemudian yang kedua bus. Jenis bus kita kasih nama Y. Anggaplah busnya hanya ada 1, berarti 1 Y.
Terus sekarang yang kedua adalah luasnya. Misalkan hanya dapat ditempati 300 kendaraan yang terdiri dari sedan dan bus. Jika luas parkir untuk sedan berarti X ya. Luas parkir untuk sedan adalah 5 meter persegi, berarti luas dari sedan, luas sedan berapa? 5. Kita tulis di sini 5. Yang kedua, dan bus 15 meter persegi. Busnya, bus luasnya adalah 15. Nah, gitu ya. Jadi yang tadi kendaraannya yang pertama sedannya kita misalkan ada 1X, busnya kita misalkan ada 1Y. Kemudian luasnya sedan itu kan 5. Kita taruh di sini. Kemudian luasnya bus itu kan 15. Luasnya bus 15. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu keterangan yang ada di sini selain dua jenis kendaraan dan luas, itu kan kita punya ini ya. Nah, punya jumlah luas area parkir dan juga jumlah kendaraan yang dapat menempati area parkir. Maka di sini kita tambah lagi total. Total apa? Ya sama, total kendaraan dan juga total luas. Total dari kendaraan, kita baca lagi. Sebuah area parkir dengan luas 3.750. Berarti total dari luas, tadi kendaraan ya. Kalau kendaraan berarti yang ini. Misalkan hanya dapat ditempati 300 kendaraan, berarti jumlah kendaraan, total kendaraan ada berapa? 300. Di sini kita tulis 300. Terus yang kedua, area parkir dengan luas 3.750, berarti luasnya area parkir adalah 3.750 gitu ya. Oke. Sekarang dari sini kita bisa menyusun pertidaksamaan linier. Jadi dari persamaan ini kita bisa menyusun pertidaksamaan linier. Nah, sekarang prinsipnya begini. Kalau suatu area parkir yang luasnya 3.750 dapat ditempati oleh 300 kendaraan, berarti boleh nggak kalau kendaraannya itu lebih dari 300? Enggak ya, karena hanya cukup ditempati oleh 300. Berarti dia tidak boleh lebih dari 300. Kalau tidak boleh lebih berarti apa? Iya, kurang dari atau sama dengan. Berarti nanti kendaraan dan busnya itu harus kurang dari 300. Berarti pertidaksamaannya menjadi X plus Y kurang dari atau sama dengan 300. Oke, kemudian yang kedua, untuk luasnya hanya 3.750. Mungkin nggak kalau luasnya lebih? Enggak ya, karena kan luasnya hanya 3.750. Maka ini kan kita anggap X, ini kita anggap Y. Berarti ini kita bisa ambil 5X ditambah 15Y apa tadi? Kurang dari 3.750. Nah, dari sini kita sudah memperoleh pertidaksamaannya nih. Nah, berarti inilah yang disebut dengan model matematika. Jadi, model matematika masalah di atas adalah apa? Yang pertama yang mengenai jenis kendaraan, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 300. Kemudian yang kedua, pertidaksamaan yang kedua yang mengenai luas, yaitu 5X plus 15Y
kurang dari sama dengan 3750. Nah, seperti ini sudah selesai. Tapi kan ini kita lihat, ini kan bisa difaktorkan ya. 5, 15, 3750 kan punya faktor, sama-sama faktornya 5 ya. Berarti ini kita bisa sederhanakan. Caranya gimana? Dengan membagi dengan 5. Jadi 5x dibagi 5, x. 15 dibagi 5, 3y. Kurang dari sama dengan 3750 dibagi 5, 750. Nah, berarti di sini kita sudah mempunyai dua buah pertidaksamaan. Yang pertama adalah x plus y kurang dari sama dengan 300, dan yang kedua adalah x plus 3y kurang dari sama dengan 350. Gitu ya. Oke, setelah ini coba dilogika. Mungkin nggak kalau banyaknya sedan x-nya ini kurang dari 0? Mungkin nggak kalau banyaknya itu kurang dari 0? Nggak ya. Yang namanya banyaknya itu kalau nggak ada, ya paling nggak 1, 2 gitu ya. Berarti mungkin nggak kalau kurang dari 0? Nggak mungkin. Kalau tidak kurang dari 0 berarti apa? Lebih dari 0. Berarti x-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini menjadi persamaan yang ketiga. Terus lanjut sekarang. Mungkin nggak kalau B-nya itu kurang dari 0? Minus B1. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Berarti y-nya juga pasti lebih dari sama dengan 0. Nah, yang ini menjadi persamaan yang keempat. Berarti sistem pertidaksamaan yang kita dapatkan yang pertama adalah x plus y kurang dari sama dengan 300, x plus 3y kurang dari sama dengan 750, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti itu. Selesai.